Baik, sekarang kita membahas materi terakhir dalam topik transformasi perubahan acak. Jadi konsep yang kita bahas ini disebut dengan statistik terurut atau order statistik. Ya, beberapa orang menerjemahkan order statistik sebagai statistik rataan gitu ya. Nah, idenya seperti apa? Jadi kita telah sampai sejauh ini kita sudah membicarakan suatu sampel acak yang berukuran n dan apabila dia saling bebas maka kita bisa nyatakan densitas bersama dari masing-masing buah acak itu, andai kata ada sebanyak n itu, sebagai perkalian dari masing-masing marginal, kan gitu ya, seperti ditunjukkan oleh persamaan 66 pada slide halaman 82. Nah, misalnya saya ambil contoh sekarang, suatu sampel acak 6 bola ya, 6 bola lampu diuji dengan waktu kegagalan yang teramati dalam hitungan bulan, misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, 6, 8, 11, 100, 5, dan 15. Nah, kalau kita amatan sesungguhnya akan mengambil nilai atau mengambil posisi X5 sama dengan 5, kemudian X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 11, X6 sama dengan 15, dan X4 sama dengan 100. Ya, berdasarkan posisi yang saya sorot ini. Nah, akan lebih bermanfaat apabila kita bisa anggap sampel acak ini terurut atau order random sample berukuran n. Jadi kalau kita notasikan X1.26. Jadi yang nomor sampel pertama dari 6 gitu, yang terkecil pertama dari 6 sampel gitu, yang dalam ini sama dengan X5 pada dasarnya, yang tadi kan sama dengan 5, kemudian X2.26 sama dengan X1 ya, sama dengan 6. Lihat kembali di sini yang sebelumnya, dan seterusnya sampai yang terakhir X6.26 sama dengan X4 yang nilainya 100. Jadi saya ulangi, yang tadi kita urutkan dari kecil ke besar gitu. Nah, konsep seperti ini sudah kita pelajari dalam misalnya statistika deskriptif yang seperti median ya. Begitu kita hitung median, kita urutkan sampelnya, kita hitung dan ambil nilai tengah setelah diurutkan gitu, seperti itu. Nah, pada kasus ini median pada dasarnya adalah sebagian contoh kecil dari statistik terurut. Nah, kembali ke kasus yang tadi, mengingat kita tidak peduli dengan bola lampu mana yang diberikan label nomor 1, 2, dan seterusnya, kita dapat saja dengan cara yang sama tadi mencatat data terurut sebagaimana bahwa bola lampu diambil tanpa mencatat pelabelan awal tadi gitu loh. Nah, dalam beberapa kasus bisa saja kita berhenti setelah n amatan terurut ya, terkecil dari n amatan itu sudah diamati, karena kita bisa saja, udahlah saya ingin menghemat waktu, seperti itu. Nah, dalam ilustrasi ini diperlukan 100 bulan agar ke-6 bola gagal. Dari mana? Ya jelas kalau kalian urut ini, ada 6 ini, jadi dia, kalau kita urut, berarti dia 100 bulan baru dia gagal gitu ya. Tetapi 5 bola lampu yang lain gagal dalam tempo 15 bulan gitu. Nah, fungsi densitas bersama dari distribusi bersama dari peubah acak terurut tadi tidaklah sama dengan fungsi densitas bersama peubah acak yang tidak diurut atau tidak terurut ya. Jadi dia tidak sama gitu, tidak sama. Sebagai contoh, untuk ilustrasi yang tadi ada sebanyak 6 faktorial permutasi berbeda dari suatu sampel berukuran 6 yang bersesuaian dengan satu hasil terurut. Nah, misalkan suatu transformasi yang mengurutkan itu adalah, misalkan saya katakan Y1, jadi U1, X1 sampai Xn, yang merupakan minimum dari X1 sampai Xn, nilai terkecil yang Yn adalah UN dari X1 sampai Xn, yang merupakan nilai maksimum dari semuanya gitu. Jadi maksimum dari X1 sampai Xn. Oke, lihat persamaan 67 dan 68 halaman 84 pada slide. Nah, secara umum YI
sama dengan UI kali X1 sampai Xn menyatakan nilai terkecil ke I dari X1 sampai Xn. Oke, ilustrasi ini memperlihatkan apa yang kita lakukan tadi, ya. Ilustrasi bola lampu tadi memperlihatkan contoh transformasi 67 dan 08 ini pada dasarnya gitu. Nah, apabila transformasi diterapkan pada sampel acak, maka kita mendapatkan statistik yang terturut atau tertata, ya, yang disebut dengan order statistics, yang dinotasikan sebagai X1.2n dan Xn.n gitu. Jadi yang pertama dari n gitu, artinya yang kemudian Xn.n adalah yang ke n dari ke n. Jadi otomatis yang terbesar dan yang terkecil tadi, ya. Jadi kita urut gitu. Nah, pada beberapa buku yang lain notasinya agak sedikit berbeda, ada yang ditulis dengan tanda kurung dan seterusnya, ya. Nah, di situ ada teorema jika X1 Xn adalah suatu sampel acak dari suatu populasi dengan fungsi densitas peluang kontinu Fx, maka fungsi densitas peluang bersama dari statistik turut Y1 sampai Yn adalah persamaan 69, atau lihat materi di detail di sana. Di sana ada n faktorial kali Fy1, Fy2 dan seterusnya sampai dengan Fyn. Jadi ada sebanyak n faktorial kali sekian kali masing-masing densitasnya Fy1 sampai Fyn. Jika transformasi itu tidak satu-satu, maka kembali kita lakukan partisi seperti tadi, ya, idenya, bahwa pada lihat materi sebelumnya atau slide sebelumnya. Oke, kita partisi domainnya menjadi A1, A2 dan seterusnya sedemikian hingga dia menjadi transformasi satu-satu pada masing-masing himpunan bagian itu. Kemudian kita jumlahkan. Nah, apabila kita lakukan ini, ya, untuk yang tidak satu-satu tadi, kita akan peroleh persamaan 70, ya. Sigma Fy1 kali Fyn sampai dengan Fyn kalikan Ji. Ji itu adalah Jacobian atau Jacobi tadi, ya. Misalnya untuk n sama dengan 3 kita peroleh ini. Jadi permutasinya ada 3 faktorial atau 6. Jadi misalnya A1, X1, X2, X3 nya bisa jadi X1-nya lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3, dan sampai akhirnya misalnya A6, ya. X1, X2, X3 dengan X3 lebih kecil X2, lebih kecil X1. Nah, ini hanya contoh saja, ya. Kemudian dari daerah hasil terurut pasti kita peroleh Y1 lebih kecil Y2, lebih kecil Y3, karena Y3 pasti maksimum, dalam hal ini Y1 pasti yang paling kecil atau minimum. Nah, apabila kita lakukan transformasi, kita akan peroleh transformasi satu-satu, ya, karena kita tadi partisi menjadi berapa ini. Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X2, Y3 sama dengan X3, Jacobiannya atau Jacobinya 1 pada A1 dan seterusnya sampai dengan A6. Cara perhitungannya sama. Jadi Jacobinya adalah seperti pada slide halaman 89. Oke. Kalau kita hitung nilainya, yang contoh ini adalah J3, misalnya nilainya adalah minus 1. Nah, pada setiap kasus kalau kita harga mutlakkan masing-masing Jacobi itu adalah 1, ya. Sehingga untuk setiap daerah fungsi densitas peluang bersamanya adalah perkalian dari faktor-faktor Fyi dikalikan menurut urutannya tadi, ya. Nah, dengan demikian akan ada 3 faktorial kali Fy1, Fy2 kali Fy3 dan 0 untuk yang lain. Oke. Seperti yang saya nyatakan pada slide halaman 90 atau materi lengkap. Silakan dilihat kalau di sini persamaannya terpotong. Nah, berikutnya saya berikan contoh jika X1, X2 sampai X3 adalah satu sampel acak berukuran 3 dari suatu populasi dengan densitas peluang 2x untuk x-nya antara 0 sampai 1, maka densitas peluang bersama dari statistik Y1, Y2, Y3 adalah itu 3 faktorial, karena ada 3 ini tadi 3 sampel berukuran 3, jadi 3 faktorial kali masing-masing densitasnya 2Y1, 2Y2, 2Y3. Jadi kita peroleh 36 Y1, Y2, Y3. Daerah untuk Y adalah itu, ya, dia harus terurut Y1 lebih kecil Y2, lebih kecil Y3, lebih kecil 1. Nah, kita bisa hitung marginalnya masing-masing itu dengan mengintegralkan. Misalnya GY1 adalah integral dari Y1 sampai 1, Y2 sampai 1, 36 Y1, Y2, Y3, Y3, Y2. Jadi kalau marginal untuk 3 variabel atau lebih, ya, maka yang di ini pengintegralan terhadap 2 variabel lain, ya, gitu, dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung integral itu
GY1, silakan lihat materi detail integral ini pada materi, adalah 36 Y1 per 8 kali 1 minus Y1 kuadrat dikuadratkan gitu. Untuk Y1 lebih ke antara 0 sampai 1. Oke. Ya, kemudian kita tentu tertarik untuk melihat atau mendapatkan formula umum dari distribusi ke K, ya, dari statistik terurut. Nah, tadi kalau kita lihat pastinya akan ada sebanyak 3 faktorial kali FY1, FY2, dan seterusnya. Nah, kalau operasi ini kita lakukan, GY1 pada dasarnya kita bisa hitung lagi, lihat slide pada halaman 93 atau di materi. Jadi GY1 adalah integral Y1 sampai B. Di sini kenapa kita sampai B, karena kita tertarik dengan ini ya, batasnya adalah A lebih kecil X lebih kecil B. A bisa jadi minus tak beringga, kemudian B-nya bisa beringga, ya, plus beringga, tak beringga gitu ya. Untuk N sama 3 berlaku itu. Ya, lihat persamaan itu diintegralkan. Sehingga kemudian kalau kita lanjutkan diperoleh 3 ke FY1, 1 minus FY1 dikuadratkan, ya, untuk A lebih kecil Y1 lebih kecil B. Nah, untuk kasus yang umum ada teorema yang di situ tidak saya buktikan, tapi kita cukup menggunakan saja. Ada ini, jadi jika X1, X2, Xn adalah sampel acak berukuran n dari fungsi densitas peluang kontinu Fx yang positif, ya, untuk A lebih kecil X lebih kecil B, maka densitas peluang statistik terurut dari ke K yaitu YK didefinisikan atau diberikan oleh persamaan 72. Oke. Jadi di situ ada distribusi kumulatif dari YK, kemudian ada densitas dari YK. Jadi F besar YK dan F kecil YK. Nah, untuk mendapatkan apa yang kita lakukan tadi, idenya dari mana? Jadi untuk mendapatkan YK sama dengan K, Y besar K sama dengan Y kecil K, kita harus mempunyai K minus 1 amatan yang kurang dari YK. Nah, 1 amatan pada YK dan N minus K amatan yang lebih besar dari YK. Oleh karena itu, pada halaman 95 pada slide, alasan utamanya adalah seperti itu. Jadi, akan terdapat N faktorial dibagi K minus 1 faktorial kali 1 faktorial kali N minus K faktorial. Pengurutan yang mungkin dari N amatan pembuat acak bebas sehingga muncullah formula yang ada di bawahnya itu. Ya. Baik, silakan ini saya tidak akan terlalu detail. Jadi kemudian contoh yang penting adalah misalnya statistik terurut tentang median, ya, median sampel misalnya halaman 97, silakan lihat. Jadi kita tahu bahwa median itu diperoleh dari mengurutkan sampel dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian kita urutkan, kemudian kalau dia ganjil maka dia adalah posisi data yang telah diurutkan pada posisi N plus 1 dibagi 2. Kalau dia genap, posisi Y N per 2 ditambah Y N per 2 plus 1 dibagi 2. Jadi posisi pada titik-titik tadi yang saya katakan tadi. Nah, selain itu sebenarnya ada beberapa statistik lain yang kita cukup familiar, sebenarnya range atau rentang yang didefinisikan sebagai nilai maksimum dikurangi minimum, atau R sama dengan YN dikurangi Y1 gitu. Nah, secara umum diperoleh formula untuk nilai minimum dan maksimum. Nah, ini sebenarnya berperan penting bagi kalian yang mendalami kompetensi terapan, ya, terutama bidang finansial. Distribusi minimum maksimum ini berperan dalam analisis data yang disebut dengan analisis data finansial, ya, yang ada mata kuliahnya di prodi kita, yang berhubungan dengan distribusi ekor gemuk atau fat tail, ya, atau secara umum berada dalam suatu teori yang disebutkan teori nilai ekstrim. Nah, di sini G1Y adalah densitas dari
statistik terurut terkecil atau minimum. Oke. Dan GNY adalah statistik terurut dari densitas dari statistik terurut yang nilai maksimum gitu. Jadi itu berperan penting dalam distribusi ini. Nah, fungsi distribusi kumulatifnya sendiri bisa kita lihat pada halaman 100 bahwa kalau dia minimum kita nyatakan G1Y ya, peluang Y1 lebih kecil Y1, kita gunakan sifat-sifat peluang. Jadi sama dengan 1 minus PY1 lebih besar Y1. Karena Y1 itu berarti apa namanya? Sama dengan semua X lebih besar dari Y1 ya. Semua XI ya. Berarti itu akan sama dengan 1 minus FYI pangkat N. Oke. Untuk yang maksimum FG besar YN sama dengan PYN lebih kecil YN. Jadi peluang dari semua XI lebih kecil dari YN. Berarti karena peluang semua YI berarti FYN ada dikalikan sebanyak N gitu. Nah, secara formal untuk distribusi marginal ke K itu distribusi dari statistik terurut bisa kita nyatakan sebagai persamaan 74 ya, GK sama GK YK sama dengan itu. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya statistik terurut dengan fungsi dari suatu sampel berukuran N akan kita hitung ya. Jadi suatu sampel acak berukuran N dari suatu distribusi dengan fungsi densitas peluang Fx sama dengan 2x dengan x antara 0 sampai 1 dan fungsi distribusi kumulatifnya adalah Fx besar S sama dengan x kuadrat dengan x antara 0 sampai 1, maka kita peroleh G1Y 1 ini pada N kali 1 minus F Y1 Y1 N minus 1 kali F kecil Y1 ya, lihat di situ. Kemudian dia akan sama dengan 2 kali 2 NY1 kali 1 minus Y1 kuadrat pangkat N minus 1. Oke, dan GN untuk yang maksimum, sampel maksimum adalah N kali YN kuadrat kali 2 N minus 1 kali 2 YN ya. Kalau diselesaikan sama dengan 2N YN pangkat 2N minus 1 untuk YN antara 0 sampai 1. Nah, kumulatifnya tentu saja kita bisa peroleh dengan rumus yang tadi yang ada pada halaman sebelumnya, halaman 100 pada slide, atau bisa kita gunakan pada halaman 101 juga ya. Ini adalah G1 1 minus 1 dikurangi Y1 kuadrat pangkat N, kemudian yang GN YN pangkat 2N. Oke. Nah, untuk statistik terurut kalau kita ingin densitas bersama Y katakanlah Y1 dan YN, maka yang ini merupakan dasar dalam densitas peluang dari rentang atau range. Maka kita bisa hitung seperti pada slide halaman 104 atau lihat materi utuh di situ ya, agak panjang penjabarannya. Kemudian kita lakukan transformasi, karena kalian sudah belajar transformasi sekarang, inverse dan seterusnya. Kita hitung Jacobinya adalah 1, kemudian densitas bersama R dan S, R itu adalah YN dikurangi Y1 atau range-nya, S-nya adalah Y1. Kita berusaha peroleh, kita namakan densitasnya H, R, S ya. Seperti pada halaman 106. Nah, masing-masing kemudian kita bisa hitung marginnya. Jadi HR persamaan 76 itulah untuk range, kemudian HS adalah untuk X1 Y1 ya, yang sampel terkecil gitu ya. Jadi ini adalah untuk yang range itu. Nah, untuk N saya berikan contoh untuk N sama dengan 3, kita peroleh untuk range-nya adalah ini. Densitas rentang adalah misalnya ini 24 kali 1 minus R kuadrat kali R ini ya, minus 5/3 R minus 1/6 R kuadrat plus 5/6. Kemudian ya, saya rasa itu kalian bisa baca materinya lebih lengkap. Kalau ada pertanyaan silakan posting
di sini. Oke, saya rasa itu untuk materi transformasi Pubahaca. Terima kasih.